Halo, jumpa lagi dengan Mancil di sini di Deep Blue Channel. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang konfigurasi side mount. Apa itu konfigurasi side mount? Oke, konfigurasi side mount sekarang ini lagi populer ya di Indonesia ya terutama. Konfigurasi yang beda sekali dengan back mount. Kalau back mount tuh yang seperti kita biasa pakai yang pakai BCD dan tangkinya itu di belakang. Tapi kalau dengan side mount itu dengan tangki yang ada di samping. Boleh itu satu tangki, boleh itu dua tangki. Ya, tangkinya di sini. Ya, terus kenapa sih pakai side mount? Oke, sebenarnya sejarahnya dulu ya. Side mount itu terlahir dari penyelam teknikal di gua. Ya, kenapa dengan menggunakannya dia di samping? Ya, karena memudahkan dia untuk mengakses ke lubang-lubang di dalam gua. Jadi tangkinya bisa dia lepas yang satu, kadang dua-duanya bisa dia lepas juga. Jadi dia bisa lebih masuk ke akses-akses ke lubang-lubang yang kecil. Dan saat ini side mount itu berkembang menjadi recreational diving. Jadi penyelam-penyelam rekreasional bisa menggunakan konfigurasi side mount ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pasti dia lebih nyaman, lebih aman. Satu aman ya. Kenapa aman? Karena dia pakai dua tangki. Terus dia memakai dua regulator shaft ini, ya. Regulator buat tangki kiri dan regulator buat tangki kanan. Itu masing-masing tangki memakai satu regulator. Jadi apabila ada yang satu yang rusak, kita masih ada backup regulator yang satu lagi. Yang kedua, redundant. Jadi persediaan udara kita di tangki itu lebih banyak. Kita pakai dua tangki. Jadi kita tidak takut untuk kehabisan udara, jadi bisa lebih aman. Yang ketiga, itu lebih fleksibel ya, kita bisa nggak perlu harus ngangkat gitu ya, tapi coba satu tangki kita pasang baru kita nyebur seperti itu. Terus lebih balance, dia akan bisa buoyancy kita ya, daya apung kita mungkin bisa 5 cm di atas dasar. Iya. Kalau kita pakai misalnya back buoyant, pakai BCD biasa, itu sangat impossible. Tapi apabila dengan side mount, kita bisa buoyancy kita bisa hampir 5 cm mendekati bottom atau dasar. Itu yang paling menyenangkan ya. Jadi emang awal-awal biasanya untuk side mount ini buat teman-teman yang baru merasa apaan sih itu ribet banget gitu ya, tangki aja tangki satu aja gue udah ribet, bagaimana tambah dua, tambah ribet lagi. Oke, ini kan namanya konfigurasi baru ya teman-teman, ya sama aja seperti ketika belajar menyelam yang pertama dengan satu tangki. Bagaimana ribetnya ngatur nafas, bagaimana ribetnya ngatur buoyancy. Tapi dengan teman-teman sering latihan akhirnya kan nyaman sendiri ya. Nah, side mount tuh sama juga. Kalau teman-teman udah ingin pindah ke side mount, sering-sering latihan selalu menyelam dengan side mount. Akhirnya kenyamanan akan didapatkan sama teman-teman. Karena kenyamanan tidak bisa didapatkan dengan instan. Kenyamanan akan kita dapatkan dengan latihan. Ya, selama ini dulu saya juga merasa kok side mount ribet banget ya. Ribet. Mesti ini, terus riggingnya, konfigurasinya. Terus lama-kelamaan setelah saya sering pakai, sering latihan, akhirnya saya merasa nyaman dan berasa aman banget kalau menyelam dengan side mount ini. Oke. Oke, side mount ini tiap tangki menggunakan dua regulator ya. Regulator di tangki kiri dia memakai regulator yang ini, dia selangnya lebih pendek ya, mungkin sekitar 1 meter atau 70 cm ya.
Itu tergantung si divernya, dia akan dikalungkan ke sini ya. Ini untuk yang kiri. Nah, untuk yang kiri dia biasanya menggunakan elbow di selangnya, di hostnya ya. Jadi ini buat membedakan tank kiri dengan tank kanan. Jadi apabila ada trouble di tank yang mana yang trouble, kita tinggal meraba, oh ini yang saya pakai ini tank yang kiri atau yang tank yang kanan. Jadi kalau kita mau mengecek udara, kita cek, oh ini tank yang saya pakai adalah tank kiri karena ada elbownya. Kita cek sisa udara yang di sini. Nah, sedangkan yang tank kanan dia lurus ya. Dia lurus begini, dia akan makinya. Memang kelihatannya ribet ya, tapi kalau teman-teman sudah biasa, dia akan mudah. Ini tank kanan. Jadi kalau ketika teman-teman pakai begini, meraba, sedang tank yang mana yang saya pakai, tinggal meraba sini aja. Oh, berarti kalau tidak ada elbownya, berarti ini adalah tank yang sebelah kanan. Tapi ada juga yang tidak menggunakan model hose yang seperti itu. Tapi untuk memudahkan, lebih baik menggunakan, harus dibedakan ya antara selang yang kiri dan selang yang kanan. Oke, selang yang kanan selalu ada di tengah karena dia posisinya begini ya. Tank yang kiri selalu ada di sini kalau apabila dia tidak dipakai. Ini tank yang kanan selalu ada di kanan ya. Tank yang kiri selalu di tengah. Ini kalau tidak dipakai, kondisi tidak dipakai, dan dia akan menyantol ke BCD. Nah, dari situ sudah kebayang kan teman-teman bagaimana kita aman dan nyamannya dengan konfigurasi side mount itu dengan dua regulator. Otomatis ya memang harganya akan lebih mahal ya, karena biaya kita jadi double nih. Tapi demi keamanan dan kenyamanan, ya apa salahnya gitu. Nah, oke, kali ini ini adalah BCD-nya ya. BCD untuk side mount. Ada beberapa tipe dan beberapa merek. Kebetulan yang ada di saya di sini adalah merek Blazer ya. Dia bentuk bladernya seperti manta ya. Begini. Ya. Ini BCD side mount, dia cuma back buoyant aja di belakangnya aja. Karena nanti di sini tangkinya posisinya di sini dan di sini. Dia ada inverternya juga di sini. Dia ada juga valve-nya juga di sini ya. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan untuk pemberat. Ya. Jadi ada tempat penyimpanan pemberatnya di sini. Bisa di dalam-dalam sini juga untuk beratnya. Oke, ada pertanyaan juga kadang-kadang, terus gimana Om kalau Pak, Mas, Le, ya gimana misalnya emergency mau buang pemberat? Ya nggak bisa. Kalau di side mount ya pemberat udah di sini dijadi satu di dalam BCD. Dia nggak mungkin kita lepas. Jadi kalau misalnya in emergency ya paling kita lepas, misalnya itu tangkinya kita lepas. Yang paling berat kita lepas. Itu aja. Nanti akan saya coba untuk pakainya biar ada bayangan buat teman-teman ya, bagaimana konfigurasi si side mount ini. Ini standar, bisa juga di oral untuk pengisiannya ya, bisa juga di flat dari sini.
Nah, biasanya untuk BCD side mount ini sangat personal ya. Jadi karena ukurannya dia beda-beda tiap pengguna. Jadi ada yang perutnya lebih besar, ada yang perutnya ramping, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, harness ini harus fit sama si penyelamnya, si divernya. Jadi harus fit, harus kencang, jangan kendor. Karena kalau kendor dia akan tidak nyaman di air. Jadi harus fit, harus kencang, semua dapat kayak gini, rapi, ya. Semua kencang. Jadi nggak bisa sembarangan tiba-tiba ada teman mau pakai, gue pakai, ya dia mesti adjust lagi, menyesuaikan harnessnya sama posisi postur tubuh dia, kayak gitu. Ini apabila sudah memakai regulator, ketika ya misalnya di kiri sudah ada tank ya, ini yang kiri, ini akan begini. Begini, yang kanan, ini tank kanan, yang akan begini, dia akan melilit ke badan kita dulu. Ini kayak gini, dia akan nyantel di sini. Ini nanti di sininya ada dua tank ya. Jadi untuk ini adalah tank kiri, ada elbownya, dia selalu posisi di tengah. Kalau tank kanan dia selalu posisi di sebelah kanan sini ya. Ngerabahnya tinggal gini ya. Untuk meraihnya gimana, ngeraih yang tank kanan, kita raih ini sini selangnya, kita tarik ini ya. Ini untuk meraih regulator yang kanan. Untuk membalikannya tinggal cari ini, masukin gini. Sangat gampang asal kita sering latihan. Jadi nggak ada tuh istilah susah ribet ya. Itu buat teman-teman mungkin yang nggak mau latihan, tapi buat teman-teman yang mau latihan selalu ada jalan, selalu ada kemudahan. Nah, sambil teman-teman lihat dokumentasi ketika saya menggunakan konfigurasi side mount ini. Betapa indahnya menyelam dengan konfigurasi side mount itu. Nah, gimana teman-teman, udah menyaksikan kan bagaimana konfigurasi side mount itu begitu mudah, begitu gampang, dan begitu indah ketika melihat video-video yang saya tayangkan ketika saya menyelam dengan konfigurasi side mount. Nah, tunggu apa lagi buat teman-teman? Coba aja, pasti ketagihan. Oke, cukup sekian dari saya mengenai side mount kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sehat selalu. Sekian dan yuk kita nyelam lagi.